911, what's your emergency? I'm here at the farm. I broke my leg. Straight down 21 feet. I sure need help quick. Are you by yourself? Yes. Have you tried to get out? Have you tried to bust the window or something? I'm pretty far out in the ocean. I can't get to my cell phone. I'm talking on my Apple Watch. Are you in an air pocket? I'm just at the driver's seat. Okay, so your head is above water? Yes, sir. Lu tahu nggak kalau Apple dalam beberapa tahun terakhir merekrut begitu banyak spesialis kesehatan dan juga dokter? Aneh? Gue juga sempat mikir gitu. Tapi mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Apple bisa jadi penyelamat hidup kita. Tapi ternyata ini bukan hal yang baru. Di tahun 2016, sebuah majalah bisnis, Fast Company, pernah mewawancarai Chief Executive Apple, Tim Cook, tentang masa depan Apple. Dan beliau mengatakan kontribusi terbesar Apple bagi umat manusia adalah bidang kesehatan. Ia juga menambahkan kalau masa depan kesehatan ada di pergelangan tangan kita. Mungkin lu mikir gini, ini mah cuman kata-kata sales doang buat naikin penjualan Apple Watch mereka, apalagi di masa pandemi kayak gini. Mungkin bahkan beberapa dari kalian mikir, apa jangan-jangan Apple pengen ngoleksi data-data pribadi kita dan ngejualnya ke perusahaan-perusahaan lain. Tapi kita bisa lihat dari track record Apple kalau mereka tuh emang bener-bener bangun reputasi bahwa mereka tuh peduli dengan security dan privacy para penggunanya. Jadi kemungkinan data kita dijual ke perusahaan lain itu terlihat minim banget. Perusahaan segede Apple pun gak akan mau ngambil resiko yang bakal merusak reputasi dan ngelakuin tindakan yang melawan hukum. Ternyata Apple Watch ini cuma sekedar tip of the iceberg, alias sebagian kecil dari permulaan dari rancangan yang hebat dan inovatif untuk masa depan industri healthcare. Katanya, pasar industri kesehatan itu bernilai lebih dari 3,5 triliun US dollars. Itu pun cuma di Amerika Serikat dan di Eropa. Sesuai dengan visi Apple juga, di bulan September tahun 2020, Apple meluncurkan fitur Fitness Plus yang bisa kalian subscribe. Fitur dari Apple ini memudahkan lo untuk bisa olahraga di rumah pakai device Apple lo, dan mereka bakal punya begitu banyak kelas olahraga dan begitu banyak coaches on demand juga, dan lu bisa dapetin informasi tentang aktivitas fisik lu dengan Apple Watch lu juga. Di tahun yang sama, Apple juga berhasil ngejual lebih banyak smartwatch dibandingin perusahaan-perusahaan jam tangan di Swiss disatukan. Sampai-sampai muncul rumor juga loh kalau Apple katanya bakal tertarik untuk beli sebuah perusahaan pembuat static bike dan treadmill bernama Peloton, yang by the way saat ini lagi ngalamin krisis yang cukup parah. Walaupun lagi kena krisis, Apple merasa Peloton bisa masuk ke visi besar Apple ini. Tapi gimana tuh caranya? Peloton itu udah menjadi Netflix-nya olahraga. Peloton, buat yang belum tahu, menjual static bike seharga 1.500 US dollars, juga kelas bimbingan yang bisa lu subscribe dengan harga sekitar 40 US dollars per bulan. Kalau lu subscribe ya lu bakal dapetin banyak kelas yang dibimbingin instruktur langsung, yang profesional, yang bakal bantuin lu olahraga selama lockdown. Jadi mungkin sekarang lu udah bisa ngeliat benang merahnya juga. Peloton yang merupakan brand premium yang turut menjual kualitas dan status, tentu bakalan jadi partner dan perusahaan yang tepat untuk diakuisisi oleh Apple untuk memenuhi demand di pasar fitness. Contohnya, lu mau beli static bike, tentunya add-on yang paling cocok untuk pembelian kalian adalah Apple Watch. Soalnya lu bakalan lebih gampang untuk ngecek detak jantung lu dan kondisi fisik dengan Apple Watch ini saat lu lagi fokus-fokusnya olahraga sambil nonton instruktur di iPad lo. Apalagi kalau lu subscribe Fitness Plus dan Apple Music, sinerginya makin muncul nih. Semua apps-nya bakal makin terintegrasi. Lebih gokilnya lagi nih untuk Apple, mereka bisa aja nutup toko atau gerai-gerai Peloton dan menjual static bike di toko-toko milik Apple sendiri untuk mengurangi budget operasional buat si Peloton tentunya. Jadi lu jangan kaget kalau ternyata banyak banget perusahaan yang mungkin lu tahu yang juga lagi target untuk beli Peloton. Contohnya kayak Nike yang udah nyoba di tahun 2019. Nah, yang jadi masalah di sini adalah andaikan Apple beneran beli Peloton, ini bisa jadi sebuah purchase yang kemahalan atau overpriced untuk Apple. Serangan jantung Peloton. Di awal-awal pandemi, Peloton sukses banget penjualannya sampai-sampai mereka kewalahan untuk menangani demand yang begitu naik untuk si static bike-nya mereka ini. Sayangnya di tahun 2022 mereka malah ngalamin masalah yang lain, yang adalah sepeda-sepeda mereka pada numpuk dan berdebu di gudang. Mereka sampai harus nurunin harga produk mereka sebesar 20% dan terpaksa melakukan layoff atau firing karyawan mereka hingga 2.800 orang. Karena sepeda dan treadmill Peloton ini harganya mahal banget dan makan tempat juga karena ukuran dan beratnya. Nah, makanya untuk pengiriman, delivery dari produknya juga mahal dan jadinya profit marginnya jadi tipis banget. Ditambah lagi semakin kesini lockdown semakin menipis, demand mereka juga ikut turun. Saking kacaunya kondisi keuangan mereka, Peloton sampai turun 80% di pasar saham dalam hanya beberapa minggu. Tapi ternyata Peloton bisa lumayan survive karena mereka merekrut Barry McCarthy, mantan financial director dari Netflix dan Spotify sebagai executive director mereka. Sebenarnya sih, andaikan Apple ternyata memutuskan untuk enggak jadi beli Peloton, justru Peloton yang akan kehilangan kesempatan untuk mendominasi pasar fitness dan well-being. Faktanya adalah Apple nggak pernah sembarangan membeli dan mengakuisisi perusahaan.
Salah satu akuisisi terbesar dari Apple terjadi tahun 2014 saat Apple mengakuisisi Beats by Dr. Dre di harga 3 triliun US dollars. Nah, ditambah lagi nih, Apple sebenarnya juga mentarget pasar healthcare dan well-being lebih dari sekedar pasar penggemar dan penggiat fitness. Apple malahan punya rencana untuk mendata dan menyimpan record kesehatan atau hasil tes seseorang di satu server yang bisa memungkinkan lo untuk memesan dan mendapatkan servis kesehatan lewat iPhone dan dengan komisi yang lebih rendah bagi Apple. Selain itu guys, Apple juga bisa aja membuat deal dengan perusahaan asuransi untuk menawarkan services asuransi mereka dalam aplikasi kesehatan tersebut nantinya. Tapi guys, karena data kesehatan sangat pribadi dan bersifat sangat sensitif, tentunya Apple harus berhati-hati juga dan bersiap untuk membuat privacy policy yang legit dan juga strict. Kalau enggak kan serem juga ya, kalau data-data kesehatan kita disalahgunakan oleh pihak yang nggak bertanggung jawab. Tapi ya, untuk saat ini sih, kayaknya Apple lebih terfokuskan untuk mendevelop Apple Watch mereka untuk kegunaan spesifik, yaitu mengukur gula darah bagi orang-orang diabetes atau penyakit kronis lainnya. Ini tentunya bukan sebuah pencapaian yang mudah, karena Apple harus bersaing juga dengan perusahaan teknologi besar lainnya seperti Google dan Amazon. Jadi ya, jangan panik atau kaget kalau Apple pengen tahu tentang detak jantung kita, soalnya lu udah tahu jawabannya kenapa. Oke, barusan gue udah ceritain secara singkat, kita langsung aja bahas pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari contoh kasus Apple tadi ini. Pertama, pahami product line dari bisnis lo. Kayak Apple, mereka terkenal banget gimana produk-produk mereka bisa saling terintegrasi satu sama yang lain. Nah, untuk ngelakuin hal ini emang butuh riset yang sabar dan juga teliti, soalnya emang gampang-gampang susah juga sih. Lu masih inget yang gue bahas tadi kan? Di Apple, lu bisa fitness sambil dengerin lagu pakai AirPods dari Apple Music lu, sambil ngikutin kelas via iPad lu dan memantau detak jantung lu pakai Apple Watch lu. Semuanya terkoneksi kan, antara satu gadget dengan yang lainnya, dan antara apps juga. Kedua, mengakuisisi perusahaan. Kuncinya lo harus pahamin dulu, kalau misalnya mengakuisisi perusahaan berarti lo harus berkembang secara inorganik. Beda sama ngembangin perusahaan sendiri yang berarti secara organik. Coba lo pikirin dan pertimbangin mana yang lebih baik, tentunya dengan pro dan kontra masing-masing ya. Kalau organik, growth proses perusahaan tentu bakal lebih terkontrol karena lo terjun langsung. Tapi ya emang butuh waktu untuk lo bisa jadi besar. Sementara inorganik, lo harus menyatukan pihak atau orang baru di tengah-tengah growth proses lo. Tentunya ini bukan suatu hal yang gampang, apalagi kalau lo harus mempertahankan loyal customer dari perusahaan yang lo akuisisi. Coba kalian komen di bawah, menurut kalian apa aja sih poin pro dari mengakuisisi perusahaan lain? Share pendapat kalian di komentar ya. Nah, poin yang ketiga yang bisa kita ambil adalah berpikir inovatif. Lo jangan puas dengan brainstorming dan nemu ide produk kreatif, coba produksi, laku, dan selesai, lalu berhenti di situ. Kayak Apple yang berpikir out of the box dan gak cuma mikirin cara jualan produknya ala kadarnya. Mereka tuh beneran mikir gimana caranya produknya bisa saling kerjasama dan kerjasama dengan third party juga. Contohnya kayak yang Apple dengan perusahaan asuransi. Lo harus tahu banget gimana caranya mendapatkan cuan dari berbagai sisi. Jadi that's all dari gua kali ini. Jangan lupa subscribe buat case study marketing dari brand-brand lainnya juga, dan I'll see you in the next video.